sehingga mereka demo, dia bawa keluarganya semuanya, proyek itu pun terhenti, sama sekian bulan proyek itu mati, sampai akhirnya saya dengan mediator itu terjadi sengketa sekian lama itu. Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Saat ini saya akan berbagi mengenai mengapa proyek developer properti itu bisa mangkrak. Nah, ini adalah part 2 dari part pertama saya menjelaskan mengapa proyek satu developer properti bisa mangkrak. Yang pertama saya jelaskan kenapa, karena terlalu mempercayai angin sorga, mediator atau calo tanah. Nah, saat ini saya akan menceritakan pengalaman saya di proyek yang pertama. Proyek yang pertama saya salah memberi kepercayaan kepada pengamanan proyek. Kenapa kita butuh pengamanan dalam satu proyek? Proyek saya itu semuanya hektaran, minimal 1 hektar per titik. Maka mau tidak mau harus ada pengamanan yang dipercayakan untuk menjaga proyek itu tetap kondusif. Kenapa tetap kondusif? Karena material itu berlalu lalang. Alat berat ketika turun, material lalu lalang itu tidak tahu jamnya, bisa tengah malam, pagi, siang, sore. Nah, dan juga bisa saja di situ proyek yang tahap 2 anak-anak berlalu lalang. Nah, di proyek saya yang pertama, material dan banyak hal itu melalui jalan warga, jalan umum warga yang jalannya sangat sempit, hanya 3 meter. Nah, terjadi miskomunikasi antara kontraktor dengan pengamanan yang saya percayakan. Kedua, pengamanan yang saya percayakan terjadi penggelapan pendanaan perusahaan. Dalam arti ketika terjadi kondisi tidak kondusif, pengamanan menyampaikan ke saya, "Bu, dana sekian saya jamin tidak lagi ditutup jalan." Ternyata apa yang terjadi? Ketika kita cairkan dana itu, jalan tetap ditutup. Lalu dia datang lagi ke saya, "Bu, dana sekian saya jamin ini yang terakhir." Saya percaya saja waktu itu karena masih pemula, developer pemula. Ketika yang kedua dicairkan, apa yang terjadi? Beberapa lama aman lalu ditutup lagi jalan. Untuk yang ketiga itu saya sudah tegas dan saya sudah hati-hati dengan segala pernyataannya. Dan waktu itu saya buat surat keputusan memberhentikan dia walaupun belum ada penggantinya. Waktu itu saya berhentikan, tapi saya lobbying kiri kanan bagaimana kalau orang berhentikan, kondisinya bagaimana. Saya lobbying kepada kepala desa, kepada banyak hal orang-orang di bawah, dan semuanya setuju karena memang dialah sumber proyek itu menjadi masalah. Ketika saya berhentikan benar, tidak ada masalah. Memang jalan waktu itu masih tetap ditutup. Akhirnya kita melakukan negosiasi, tetap juga warga itu tidak mau. Dan saya paham ternyata apa yang disampaikan dari atas ke bawah itu beda. Kalau dari atas kita berikan 100, ke bawah 25, itulah yang membuat banyak yang panas. Janji developer tidak sampai ke bawah dengan benar. Dan akhirnya kami harus membangun jembatan supaya ada jalan akses masuk material. Selama jembatan itu dibangun 3 bulan, proyek itu mati selama 3 bulan yang tadinya sangat luar biasa bergerak. Jadi yang pertama, jangan salah memilih orang kepercayaan. Yang dia harus jago komunikasi, jujur, dan juga dia harus siap kapanpun proyek itu ada masalah. Nah, yang kedua, pada waktu pembebasan lahan proyek saya yang titik kedua itu ada 500-an rumah. Waktu itu saya mempercayakan pembebasan lahan itu kepada mediator tapi sudah berbentuk badan usaha. Sama seperti yang tadi. Kita lepaskan, dia sampaikan seperti ini. Ada sekian puluh orang pemilik lahannya. Ibu serahkan ke kita sekian, nanti kita semburkan uangnya, baru kita amankan semua legalitasnya. Dan apa yang terjadi? Misalnya kita lepaskan 12, yang jatuh ke bawah cuma 700. Maksudnya misalnya kita lepaskan 1,2 miliar, yang jatuh ke bawah hanya 700 juta. Nah, kenapa saya bisa tahu itu? Ketika alat berat turun, semua banyak yang demo. Ini proyek titik yang berbeda. Ketika mereka demo, saya bingung waktu itu. Perasaan semua yang disampaikan saya sudah mantap. Kenapa di bawah seperti ini? Akhirnya saya tunjuk orang untuk menanyakan kepada masing-masing pemilik lahan. Taulah saya, ada janji-janji yang disampaikan oleh mediator ini yang tidak pernah saya sampaikan. Janji-janji kembali saya sampaikan, angin sorga kepada pemilik lahan, sehingga mereka demo, dia bawa keluarganya semuanya, proyek itu pun terhenti, sama sekian bulan proyek itu mati, sampai akhirnya saya dengan mediator itu terjadi sengketa sekian lama itu. Akhirnya sengketa kami itu berhenti. Kenapa? Dia yang mengalah. Karena saya sampaikan apapun yang terjadi saya tetap maju sampai kau masuk penjara karena sudah menipu saya. Dan akhirnya dia pun tetap maju dan mundur dengan sendirinya. Akhirnya setelah dia mundur, semua pemilik lahan pun kita buat kesepakatan baru, proyek itu berjalan. Jadi banyak proyek mangkrak. Sekalipun Bapak Ibu sudah jago legalitas, sudah jago perizinan, penjualan, kalau kita salah mempercayakan orang untuk hal-hal yang krusial, itu berbahaya bagi proyek. Pastikan orang itu yang terbaik. Nah, bagaimana kita tahu terbaik? Waktulah yang akan menjawab. Dari awal kasih aja ke yang kecil-kecil dulu.
Apakah dia hanya sebagai mandor atau apa semuanya. Ketika waktu menunjukkan dia itu memang orangnya bisa dipercaya dalam hal kecil, baru kita angkat untuk hal yang besar. Nah, tapi Bu, proyek itu sudah jalan, saya harus segera menempatkan orang itu, tanya ala tokoh-tokoh lokal di situ. Apakah dia lurah, kepala desa, supaya kalau ada apa-apa kita tanya ke dia. Apakah dia camat dan lain-lainnya atau orang tokoh lokal. Kita minta, Pak, tolong kita di sini proyek baru. Siapa kira-kira yang bisa jaga? Karena saya juga ada urusan di luar kota. Nah, dia akan tunjuk. Jadi ketika ada apa-apa, dia tidak hanya langsung ke kita. Dia tahu saya dipilih oleh orang ini, tokoh di situ ataupun pejabat di situ. Dia pun baik-baik di situ. Sambil tetap ada pengawasan dari pihak internal kita. Jadi itu adalah pengalaman saya pernah mangkrak sekian bulan proyek saya, dan sekarang pengamanan kami dan semuanya sangat tegas di disiplin. Kalau bermacam-macam harus diselesaikan. Demikian dari saya, salam properti, semoga ini bermanfaat, salam kemajuan.